di kubur. Nanti yang ditanyakan adalah tentang sholat. Sholat adalah zikir yang paling sempurna. Sholat zikir yang menghadap kiblat. Sholat adalah zikir yang menggunakan wudu. Sholat adalah zikir yang komplit, takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Dalam sholat ada Al-Fatihah, ada ayat-ayat Quran. Dalam sholat ada gerakan ruku, sujud, ada syahadat. Dan dalam sholat ada doa yang komplit sekali. Rabbi gfirli warhamni. Ampuni saya ya Allah, sayangi saya, cukupi saya, wajburni, warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, berikan rezeki yang halal barokah, wahdini, berikan saya tuntunan, petunjuk, wa'afini, sehatkan lahir batin saya, wa'fu'ani, maafkan, cabut semua dosa-dosa saya sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin urusannya dibereskan oleh Allah, perbaiki sholatnya. Bermain-main dengan sholat berarti kita bermain-main dengan pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, salah satu di antara doa sholat adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini jangan sampai lupa bahwa kita itu meminta kepada Allah diberikan petunjuk. Nah, Allah pasti mendengar doa kita ini, pasti ya. Baik kita khusyuk maupun tidak khusyuk, Allah tahu apa yang kita ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari kita meminta. Apalagi yang banyak mengamalkan sunnah berarti 40 kali. 17 kali rakaat fardu, 10 rawatib, 11 tahajud, 2 duha. Ini berarti 40 kali kita minta diberi petunjuk oleh Allah. Nah, jangan heran kalau Allah mengabulkan doa kita ini dengan memberi banyak petunjuk. Bisa lewat ceramah seperti ini, bisa lewat kaset, radio, video, buku, bisa lewat SMS, WA, BBM, broadcast. Dan ada satu petunjuk, satu jalur yang kita sering tidak suka. Padahal itu boleh jadi petunjuk dari Allah, yaitu lewat kritik, saran, koreksi. Jangan sampai kita lupa bahwa yang menggerakkan orang yang mengkritik kita adalah Allah. Bahwa tidak ada kritik yang sampai ke kita tanpa izin Allah. Tidak ada koreksi, saran yang sampai kepada kita kecuali Allah yang menggerakkan. Terlepas orang yang mengkritiknya itu niatnya baik atau tidak, itu urusan yang bersangkutan. Terlepas caranya enak atau tidak, itu urusan yang bersangkutan. Tapi sampainya sebuah masukan kepada kita, ini adalah aset yang sangat mahal. Ini adalah karunia sangat besar. Jauh lebih berarti kritik daripada puji. Kritikan ini, apapun bentuknya, kalau benar, ini merupakan petunjuk dari Allah. Kritik itu ada beberapa jenis, 4. 1, kritiknya benar, caranya enak. Nah, ini yang paling pulen kalau dalam bahasa nasi, ya. Kritiknya benar, caranya enak. Kita nggak ada kendala nih di dalam menyikapi ini. Yang kedua, kritiknya benar, caranya tidak enak. Ini sering ditolak oleh kita. Padahal yang paling penting adalah kritiknya. Yang ketiga adalah kritiknya tidak benar dan caranya enak. Nah, ini juga rada gampang nolaknya. Yang ujian berat, kritiknya tidak benar, caranya tidak enak. Apapun yang terjadi, kita tidak rugi kalau kita bagus menyikapinya. Nah, hadirin, jadi yang paling kita syukuri sekarang adalah kalau Allah mengabulkan doa kita
yaitu mendatangkan orang yang memperbaiki diri kita. Hati-hati, kita nafsu itu senangnya kepada yang memuji, menghargai, mengagumi. Ini padahal tidak identik dengan petunjuk Allah. Banyaknya petunjuk kadang lewat sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi kalau ada orang yang paling hobi mengkritik kita, sebetulnya ini adalah aset kita. Secara gratis, cuma-cuma, terus saja dikit-dikit salah. Jangan banyak ngomong, cocok tuh omongan kamu dengan kelakuan kamu. Ini kan bagus. Kamu kurang rapi tuh ke masjid. Ini kan tepat. Bau tuh ketiaknya, bikin orang-orang yang sholat di sampingnya gak nyaman. Tinggal dicolek ketiak kita. Kalau kita mual, apalagi orang lain. Masa sedekah cuma 2.000, yang bener aja. Saya umum aja 2.000 sekarang. Masa ke surga 2.000? Ini kan bukan kritikan ini. Ini merupakan karunia Allah. Jangan banyak ngomong yang jauh-jauh lah. Tuh keluarga sendiri belum keurus. Ini juga bagus. Tapi kita sering membantahnya. Kita sering membela diri. Apalagi kamu. Ini sudah makin jelas. Ujian lebih berat kalau yang mengkritik kita punya kekurangan dan kesalahan. Kita biasanya lebih fokus kepada kekurangan dan kesalahan yang mengkritik. Padahal itu bukan urusan kita. Itu urusan beliau. Urusan kita kritiknya ini benar atau tidak. Terus apa perlunya kita sibuk membela diri? Kita kan perlunya sibuk memperbaiki diri. Di akhirat nanti bekal masing-masing yang mengkritik dengan kita masing-masing. Di akhirat nanti kita bekal betul-betul memikul apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang mengkritik, kelakuannya belum baik, tapi kritiknya benar. Nah kebenaran itu yang kita cari. Apa urusan kita sibuk mengkritik dia lagi? Kamu ngomong aja, kamu juga jarang ke masjid. Lah, jarang ke masjid itu urusan dia. Tapi kritiknya yang benar itu urusan kita. Penyakit kita itu adalah kita suka menghindari orang yang mengkritik. Penyakit selanjutnya kalau dikritik sibuk membela diri dengan 1001 alasan. Apa perlunya kita cari alasan? Kalau kita salah tinggal perbaiki saja. Ya, kalau alasan tidak membuat kita memperbaiki diri, kan kepentingan kita tuh memperbaiki diri, bukan dipercaya orang. Bukan membuat orang lain kagum ke kita. Enggak ada urusan. Orang kagum ke kita tidak akan ada apa-apanya kalau kita tetap dalam kesalahan. Benar? Pujian orang itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Pujian orang itu lebih sering membuat kita munafik, sibuk membohongi diri kita sendiri. Makanya orang-orang yang banyak dipuji, banyak dikagumi, itu sibuknya pasti sibuk ngebangun topeng, ngebangun bungkus, membangun supaya orang tetap menghargai dia, membagus-bagus penampilan, omongan, sikap, gaya, harta, kendaraan, rumah, agar dipuji terus oleh orang. Tapi orang yang sibuk ingin dinilai Allah, dia nggak pusing dengan topeng, nggak penting lah, ya. Pujian orang itu tidak penting, kekaguman orang tidak penting. Walaupun ada keinginan, kita harus mulai lebih sibuk ingin dipuji Allah. Hadirin, jangan sibuk bela diri. Kalau salah mah akui aja salah, lebih simpel, ya. Wah, coba dong jadi suami itu jangan galak, jangan mudah tersinggung, mudah. Ini bukan galak, Bu. Ini adalah karakter Umar bin Khattab. Ini bagaimana mungkin ngejawab ini? Tahu dari mana Umar bin Khattab seperti itu? Ibu harusnya beruntung punya suami tegas seperti saya daripada lebay. Terus apa artinya? Lebih penting bagi kita tahu maksud ibu gimana ya. Bapak tuh dikit-dikit mudah tersinggung. Kalau ngomong suka keras. Kalau udah marah nggak ada berhentinya.
Kalau udah sakit hati berminggu-minggu, nggak pantas Pak, Bapak tuh rajin ke masjid, ngomongnya dalil agama, Quran, hadis, tapi prakteknya kok Bapak jauh dengan kenyataan. Bu, bandingkan dengan suami yang lain. Orang mah nggak ke masjid, nggak ngaji, terus apa perlunya kita ngomong itu kan? Terus si ibu ngebandingkan dengan suami yang lain. Ternyata suami yang lain lebih cakep, lebih soleh, itu gimana coba? Kan kita lebih menderita. Jangan ragu-ragu Pak, kalau mau ketawa senyum aja. Halo, jelas tidak hadirin? Berhenti sibuk bela diri. Udah dengerin aja baik-baik. Bagaimana kalau koreksinya salah, ya nggak apa-apa, nggak bahaya. Namanya juga orang kritik, nggak pakai pemukul kasti. Kalau mengkritiknya pakai pemukul kasti, ya kita benyut. Tapi hanya kata-kata, tidak berefek. Dikritik sepedas apapun, wajah kita nggak akan luka, rambut tidak akan rontok. Benar? Benar? Kita sakit hati kan bukan karena kritikannya, kita sakit hati karena kesombongan kita, karena ujub kita, merasa udah bagus, udah sempurna, udah mulia. Nah itulah yang membuat kita terluka. Ciri-ciri orang banyak sakit hati, orang yang kurang ikhlas. Orang ikhlas mah, apa sakit hatinya? Keperluan kita kan pujian Allah. Orang yang banyak sakit hati, yang keperluannya dinilai orang, dipuji, dihargai, dikagumi, diperlakukan spesial, itu dunia sakit hati itu ada di sana. Makanya hadirin, kalau kita ada yang kritik, baik langsung, tidak langsung, tulisan, SMS, enak, tidak enak, ingat Allah yang menggerakkan. Dan ingat siapa tahu ini bagian daripada terkabulnya apa yang kita minta. Gak usah banyak ngomong, gak apa-apa kita diremehkan, tapi kita jadi baik. Daripada kita dipuji, padahal kita hina. Sepakat? Ini kelihatannya gak sepakat begini hadirin. Latihan Pak. Dengar ceramah ini mah gampang, ceramah juga gampang. Tapi untuk bisa jadi orang yang menerima kritik tidak segampang dengar ceramah. Harus mujahadah namanya, dilatih. Harus ada target, ada program, dan fokus latihan. Kalau tidak, ya kita nggak ada rubahnya. Tua sih tua, tapi nggak jelas ketuaannya selain uban, keriput. Kita tuh tidak penting ngobrolin tua, tapi yang penting matang, dewasa. Dan salah satu ciri kedewasaan adalah kemampuan menerima masukan, saran, kritik. Orang anak-anak mah nggak bisa dikritik, bela diri, ngebela diri terus dan nyalahin kita ya. Masa sampai tua awet kekanak-kanakannya? Orang tua yang tidak bisa menerima masukan, orang tua yang tidak bisa menerima pendapat, saran, benar itu berarti kita masih kekanak-kanakan. Hati-hati hadirin sekalian. Kita tidak akan maju dengan pujian, kita itu maju dengan kritikan. Bahkan ada orang-orang sukses tuh karena dikritik. Lihat ibu-ibu penampilannya bagus terus. Karena selalu bercermin. Cermin tuh otokritik, benar? Di mana-mana ibu bercermin, di kamar, di toilet, kamar mandi, keluar kena jendela, sebelum masuk mobil, jendela mobil. Lewat tempat parkir, mobil diparkir dilihat. Masuk ke dalam spion, lagi nganggur. Itu di tasnya pasti ada tuh senjata kritikannya. Dan nggak pernah rewel. Lihat, ada yang kelihatan kuning-kuning di pojok mata. Soleh, nggak ada rewel. Lihat, nyengir, giginya ada hitam, bekas seledri. Ya, kunyem-kunyem, telan aja. Lihat lipstik, kena hidung, colek, gak rewel sama sekali. Dicari, menceng kiri, menceng kanan wajahnya. Nyari apa coba? Nyari hal yang harus diperbaiki. Sayangnya kita tuh baru sering bercermin topeng. Belum bercermin hati.
Makanya mudah-mudahan nih, mulai pagi ini kita siap bermujahadah. Kalau ada yang mengkritik, ngasih saran, koreksi, enak gak enak, ini mah rezeki dari Allah. Ini aset, ini karunia Allah. Ini yang kita minta. Masa udah minta dikasih malah ngambek? Kenapa saya jadi ngambek begini hadirin pagi-pagi? Mudah-mudahan ini jadi bahan tafakur kita. Kan lucu Pak, kita tuh udah minta-minta 40 kali, pas dikasih ngambek, malah nyalahin yang ngasih lagi. Padahal kita yang minta. Ini lucu sekali. Makanya tidak cukup kita jadi tua, kita harus jadi dewasa. Dan salah satu ciri kedewasaan seseorang adalah lapangnya hati menerima masukan, saran, kritik. Tidak ada ruginya. Dan sebaik-baik jawaban adalah perbaiki diri lillahi ta'ala. Kalau kita memperbaiki diri bukan supaya berhenti yang kritik. Rugi kita berhenti yang kritik ya. Nah terakhir Bapak Ibu, jangan suka lupa. Ini kita ada di masjid. Masjid ini kokoh, keren, indah. Jangan lupa nih, para tukang yang menggali tanah waktu bikin fondasi. Sampai berlumur lumpur. Jangan lupakan yang ngecat sampai coreng-moreng wajahnya. Jangan lupakan yang nembok, yang benar-benar punggungnya sampai melenting. Itu kita ini merasakan kenyamanan ini dengan jerih payah banyak orang. Benarkah orang-orang sukses itu dengan jerih payah banyak orang? Punten, saya tidak mengatakan saya sukses, tapi duduk di sini berbicara begini ini dengan jerih payah banyak orang. Ibu yang melahirkan, bapak yang membanting tulang, adik-adik yang menjaga, belum lagi istri yang memberikan masukan, tukang jahit pakaian, guru SD, wah begitu banyak yang membuat bisa bicara begini. Jangan merasa kesuksesan itu milik sendiri. Ini adalah jerih payah banyak orang yang membuat kita bisa begini. Bagaimana mungkin kita meremehkan orang-orang yang membuat kita bisa seperti ini? Betul? Kita ini keren jasa tukang cukur Pak. Bagaimana mungkin meremehkan tukang cukur? Bisa dibayangkan kalau bapak-bapak tidak dicukur. Betul? Rada repot mau sujud. Begini dulu Pak. Polisi itu gagah diantaranya karena tukang cukur. Coba polisi lalu lintas tidak dicukur. Prit. Tertutup matanya, tidak bisa lihat lampu lalu lintas. Pembantu di rumah tuh bagian daripada kesuksesan. Ibu majikan bisa sana sini tuh karena ada pembantu. Coba nggak ada pembantu, si ibu nggak bisa kemana-mana. Harusnya hormat kepada pembantu yang sudah jadi jalan. Nah hadirin, ini juga bagian daripada ketawaduan. Biasanya kita suka meremehkan orang, padahal orang yang kita remehkan itu bagian daripada pertolongan Allah yang membuat kita bisa dihargai orang. Masya Allah. Benarkah hadirin? Kita jasa guru berhitung. Nah, kalau enggak merada blon, kita nih nggak bisa ngitung. Guru bahasa, kalau enggak ngaco bahasanya. Guru ngaji, kalau enggak kita nggak bisa sholat. Betapa banyaknya. Mungkin pangkat, jabatan, gajinya sedikit, tapi mereka bagian daripada kesuksesan kita. Ini juga yang harus kita hargai. Satu yang mengkritik, yang kedua yang menjadi jalan. Beragam karunia sampai kepada kita. Mudah-mudahan kebiasaan kita untuk pelatihan merunduk hati ini. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang tawadu rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Masya Allah.